Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adin Kuncoro dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu UML. UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan berdokumentasi sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti lunak RPL serta memenuhi semua kebutuhan pengguna efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya. Perlu kamu ketahui bahwa sistem yang baik itu berawal dari perancangan dan pemodelan yang matang. Salah satu yang bisa dipraktekkan yaitu dengan menggunakan UML. Adapun tujuan fungsi perlu adanya UML yaitu sebagai berikut. Dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Yang kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Yang kelima, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Yang keenam, berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Nah, di sini ada penjelasan lagi tentang use case diagram. Nah, use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Tentunya use case diagram merupakan sesuatu yang mudah dipelajari. Langkah awal ini untuk melakukan pemodelan tentu perlunya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi sistem itu sendiri. Seperti yang terdapat pada use case diagram, adapun fungsi dari use case diagram sebagai berikut. Yang pertama, berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Yang kedua, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada suatu sebuah proses. Yang ketiga, sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Nah, manfaat dari use case sendiri diantaranya menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi. Yang kedua, menjadi gambaran interface dari sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface. Yang ketiga, mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem, serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang keempat, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan. Yang kelima, memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan user. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia adalah diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtuhan proses dari suhu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari user case yang memiliki alur atau aktivitas bisa berupa runtunan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Dalam buku Rekayasa Perangkat Lunak, karangan Rosa mengatakan diagram aktivitas tidak menjelaskan kelakuan aktor,
dapat diartikan bahwa dalam pembuatan activity diagram hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur kerja atau alur aktivitas saja. Kapan saatnya menggunakan activity diagram? Activity diagram mesti digunakan sejajar dengan teknik pemodelan lainnya, seperti diagram use case dan diagram state. Kamu bisa menggunakan activity diagram agar dapat memodelkan alur kerja sistem dengan baik. Activity diagram berfungsi untuk menganalisis diagram use case dengan cara mendeskripsikan aktor tindakan yang perlu dilakukan dan kapan harus terjadi. Diagram ini menggambarkan sebuah algoritma dan pemodelan sekuensial yang kompleks dengan proses paralel. Selanjutnya mari kita bahas mengenai tujuan daripada activity diagram itu sendiri. Tujuan diagram. Berikut beberapa tujuan dari activity diagram. Menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Yang kedua, di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling. Memperlihatkan urutan proses bisnis. Yang ketiga, mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Yang keempat merupakan metode perancangan yang terstruktur mirip dengan flowchart maupun data flow diagram atau disingkat DFD. Yang kelima, mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Nah, mari kita lanjut ke Draw.io. Nah, di sini kita menggunakan web di Chrome Draw.io. Nah, di sini kita akan diberikan dua pilihan, create new diagram atau open existing diagram. Nah, kita pilih yang create new diagram. Kita pencet blank diagram. Nah, kita ganti namanya dengan, karena UTS berarti UTS DPRL. Nah, kita pilih grade, kita pilih filenya, kita taruh di sini dokumen, kita save, terus kita create. Nah, di sini kita ketik yang saya akan memberikan title. Karena saya membuat title absensi mahasiswa, kita akan ketik absensi mahasiswa. Nah, setelah itu kita akan pilih oval. Nah, agar tidak dipilih manual dan agar efisien, kita pada CTRL-D. 1, 2, 3. Nah, kita ketik login. Yang kedua, kita akan
saya akan memilih absen atau izin. Yang ketiga, mengisi absensi maksimal. Yang keempat, mengisi izin full. Yang kelima, kita pilih logout. Nah, di sini sebagai data absensi mahasiswa, tentunya kita perlu login di akun masing-masing. Yang kedua, kita perlu memilih ketika kita absen, kita akan memilih absen atau izin. Nah, yang ketiga, kita akan diberikan pilihan mengisi absensi matkul. Yang keempat, ketika kalian sakit, nah kalian bisa mengisi pada izin matkul. Nah, yang kelima ini untuk kalian logout dari akun. Nah, setelah itu kita akan pilih logo aktor. Nah, pilih sesuai gambar. Lalu kita pilih curve. Kita pilih ini. Nah, ini. Nah, kita sesuaikan pada urutannya agar lebih efisien. Kita memakai CTRL-D, terus kita sesuaikan dengan urutan. Oke. Nah, kita rapikan sedikit agar lebih enak dilihat. Nah, mungkin sudah rapi. Kita rapikan agar lebih enak dilihat. Di sini. Nah, di sini kalian, nah mungkin sudah rapi. Nah, di sini kalian bisa mengubah fontnya dan curve-nya. Nah, mungkin seperti ini atau seperti ini.
Nah, saya akan menggunakan yang ini. Mungkin kurang gede. Nah, sudah selesai. Mungkin sekian tutorial dari saya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan komen atau kritik dan sarannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.